Waalaikumsalam. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa, setiap hari Jumat malam akan kita simak bersama acara Kalam, kajian malam bedah buletin At-Tauhid yang pada malam hari ini akan membahas tema dosa besar terkait kemaluan. Yang pada kesempatan malam ini akan dibersamai oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Salman Hafidhullah Ta'ala di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Bagi sobat muslim yang ingin bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor kami di 0821 2444 1561. Kemudian bagi jamaah Masjid Al-Hasanah Terban, kami persilakan bertanya langsung kepada Ustadz di sesi tanya jawab nanti. Sobat muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah dibersamai langsung bersama beliau Ustadz Abu Salman Hafizahullah taala di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Oleh karena itu, mari persiapkan diri kita masing-masing untuk menyimak dan mencatat faedah yang insya Allah akan beliau sampaikan sesaat lagi. Kami dari Studio Radio Muslim Jogja mengucapkan selamat belajar dan selamat mendengarkan. Dan kepada guru kita, Al-Ustadz Abu Salman Hafizullah Ta'ala, kami persilakan. Falyatafaddal masykurah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta dan juga sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali di dalam acara rutin pekanan kita, yaitu bedah buletin At-Tauhid, yang di malam hari ini kita akan berbicara mengenai dosa besar yang berhubungan dengan kemaluan, di mana topik yang akan kita bahas adalah menjaga keturunan dan kehormatan merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam, atau yang sering disebut dengan maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya berbagai macam peraturan oleh Allah itu adalah dalam rangka untuk menjaga al-khamsatud daruriyatu, 5 perkara darurat yang harus dijaga, yaitu agama, harta, kemudian jiwa, kemudian kehormatan dan juga keturunan. Kemudian yang kedua, oleh karenanya dosa-dosa yang berhubungan dengan kemaluan dikategorikan sebagai dosa besar di dalam syariat Islam. Yang ketiga, Allah tidak hanya mengancam pelaku zina dengan dosa besar di akhirat, tetapi juga hukuman yang berat di dunia. Kemudian terakhir nanti akan kita singgung juga mengenai dosa yang berhubungan dengan kemaluan ini yang disebut dengan liwat ataupun homoseks, yang merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut
alaihi salam dan mendapatkan laknat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka jenis daripada perzinaan ini disebut dengan liwat. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Disebutnya Islam sebagai agama yang sempurna ya karena memang Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan individu atau masyarakat, baik masyarakat kecil ataukah masyarakat besar, baik antar seseorang dengan dirinya sendiri atau antar seseorang dengan orang lain. Dan juga interaksi dan orang lain ini ada yang dengan lawan jenisnya ataupun dengan sesama jenisnya. Maka Islam agama yang sempurna ini tentu tidak luput untuk juga mengatur masalah-masalah tersebut. Dan apalagi sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa maqasidus syariah, tujuan diberlakukannya syarat itu adalah satu di antaranya dalam rangka untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, berbagai macam hal yang akan merusak keturunan ini menjadi perbuatan yang diharamkan di dalam agama Islam. Yang diharamkan di dalam agama Islam. Ataupun dengan kata lain, berarti Islam betul-betul memperhatikan supaya keturunan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak ada kotoran-kotoran yang mengiringinya. Nah, di antara kotoran yang mengiringi adanya keturunan, yang merusak keturunan, itu adalah adanya perzinaan. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang yang namanya zina, dan bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya zinanya, namun berbagai macam perkara yang menjadi wasilah perantara untuk terjadinya perzinaan. Zina adalah hubungan badan antara lelaki dan perempuan tanpa adanya akad yang sah, itu tanpa adanya pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Ya, Al-Isra ayat ke-32. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan, wan nahyu an qurbanihi ablagha minan nahyi an mujarradi fi'lihi. Bahwa larangan dari mendekati zina itu lebih dalam maknanya, lebih jauh maknanya ketimbang semata-mata perbuatan zinanya itu sendiri. Kenapa? Li'anna dzalika yashmalun nahya an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Karena larangan mendekati zina itu berarti larangan untuk menjauhi berbagai macam hal yang akan mengantarkan ataupun berbagai macam hal yang menjadi pendahulunya adanya perzinaan.
Sebagaimana man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Sebagaimana seseorang yang dia menggembalakan binatang-binatang gembalaannya di dekat-dekat area yang terlarang, maka sangat dikhawatirkan nanti binatang-binatang yang digembalakannya itu akan masuk ke area-area yang terlarang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil ataupun memetik pelajaran yang sangat penting. Ya. Kalau seseorang dilarang mendekati berbagai macam hal yang akan bisa mengantarkan kepada perzinaan ataupun perbuatan-perbuatan yang menjadi pendahulu sehingga perzinaan itu akan terjadi, itu saja dilarang, ya, seperti seseorang kemudian memandangi para wanita yang mereka bukanlah mahramnya, kemudian mendengarkan nyanyian-nyanyian ataupun syair-syair yang membangkitkan syahwat, melihat film-film ataupun video-video porno, ya, ataupun yang semacamnya, ya. Ini ya tentu menjadi pendahulu, menjadi sebab hingga seseorang itu melakukan perzinaan. Oleh karenanya Islam, ya agama yang mulia ini kemudian ya mengharamkan hal-hal tersebut, mengharamkan seseorang tuh mengumbar pandangannya, ya, membiarkan pandangannya kemana-mana tanpa diupayakan untuk ditundukkan, maka Islam kemudian melarang yang demikian itu. Nah, ketika hal-hal tersebut menjadi pendahulu-pendahulu adanya perzinaan, maka layak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Ya. Ini yang di dalam kaidah fikih disebut dengan saddud dhara'i, yaitu memutus arus, memutus jalan agar tidak sampai terjadi ataupun dilakukannya perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Para ulama sepakat bahasanya zina adalah masuk ke dalam kawasan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan ini enggak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya lebih-lebih lagi tatkala perzinaan itu dilakukan kepada tetangganya sendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau yaitu Al-Adabul Mufrad, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang hukum zina. Maka sepakat para sahabat mengatakan zina adalah haramun haramahullahu wa rasuluh. Perbuatan haram yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la ayyazniya ar-rajulu asyra niswatin aisaru alaihi ayyazniya imraati jarihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Namun ternyata seseorang yang berzina dengan 10 orang, 10 wanita yang dia itu bukanlah tetangganya, dosanya masih lebih ringan ketimbang seseorang berzina dengan seorang namun dia adalah tetangganya. Ya, ini kenapa kemudian berzina dengan tetangganya itu dosanya jauh lebih besar
karena tetangga itu memiliki hak-hak yang sangat banyak, hak-hak yang sangat besar dari tetangga yang lainnya. Yang seharusnya tetangga itu menjaga, merawat ataupun memelihara hubungan ketetanggaannya dengan sebaik-baiknya, kok malah justru kemudian menodai ketetanggaannya tersebut. Maka layak kemudian dosanya itu sangat besar. Nah, kita lihat maka orang yang berzina dan dia masih bujangan, maka dia dihukum dengan 100 kali cambukan. Ya, didera 100 kali deraan. Dan kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Namun kalau kemudian yang berzina itu adalah seseorang yang sudah menikah, ya, dia akan dirajam, ya, akan dirajam, yaitu dilempar dengan batu hingga meninggal dunia. Nah, ketika kemudian hukuman yang sedemikian beratnya, yang itu akan menumbuhkan efek jera pada manusia, nah ternyata tidak ditegakkan di tengah masyarakat, ya sudah barang tentu kemudian yang akan terjadi, ya orang meremehkan yang namanya perzinaan. Hingga yang kita lihat sekarang yang namanya perzinaan itu menyebar luas di tengah-tengah masyarakat, hingga seakan-akan ya orang yang berzina ini tidak ada masalah ya di tengah masyarakat kita. Ya, dianggap sesuatu yang ringan-ringan saja. Ya, dianggap sebagai sesuatu yang sudah normal. Ya, ya apalagi ketika ditambah kondisi yang sudah semacam itu dengan ya kayak semacam adanya normalisasi dari tradisi-tradisi barat yang mendera peradaban kaum muslimin. Ya, satu contoh adalah tradisi Valentine Day, gitu ya. Yang di situ banyak para pemuda-pemudi secara khusus dan umumnya orang-orang yang sudah tidak muda lagi itu kemudian mereka terkadang melakukan hubungan yang diharamkan ini. Begitu banyak ya dari kasus-kasus yang disampaikan di media informasi, begitu banyak kehormatan-kehormatan para pemudi itu diserahkan di malam Valentine. Ya. Maka ini menambah buruknya ya, wajah dari kehidupan bermasyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, termasuk diantaranya adalah di lingkungan mahasiswa. Ya, di lingkungan mahasiswa-mahasiswi yang seharusnya mereka ini menjadi contoh-contoh bagi generasi yang lain, para pemuda-pemudi yang lain, namun ternyata banyak di antara mereka justru menjadi contoh yang tidak baik. Bahkan menjadi pelopor daripada adanya budaya-budaya yang sudah dinormalisasi yang itu menumbuhkan berbagai macam penyimpangan seksual yang ada di tengah masyarakat. Ya, kita hanya kepada Allah kemudian berlindung dan mohon pertolongannya, bantuannya, semoga kaum muslimin, wabil khusus para pemudanya ini memahami ya, adab-adab, memahami etika bagaimana ketika dia berinteraksi dengan lawan jenisnya secara khusus ataupun kemudian memahami etika di dalam bergaul secara umum. Nah, maka hukuman dera dan hukuman rajam yang itu jelas akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan juga kepada orang-orang yang melihatnya, ya. Yang ini sekaligus akan menjadi pensuci
bagi orang-orang yang melakukannya. Dan bagi orang-orang yang belum melakukan, dia akan berpikir 1000 kali. Wah, kalau saya melakukan hal itu ketahuan, maka akan bisa dihukum demikian dan demikian. Namun hal yang kita harus ingat bahwa yang berkewajiban menegakkan hukum semacam ini adalah para pemangku kekuasaan. Ya, para eh, orang-orang yang sudah mendapatkan amanah untuk mengurus kehidupan banyak orang. Ya, bukan kemudian setiap orang bisa menegakkan hukum ini semaunya sendiri. Tapi ini adalah kewajiban penguasa. Ya, kalau dia disebut sebagai kewajiban, artinya kalau mereka tidaklah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak mudah sebetulnya seseorang itu untuk menjadi penguasa dalam artian terhadap tanggung jawab yang harus diembannya, ya baik di dunia ataukah di akhirat kelak. Ya, maka eh, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan berbagai macam hal kewajiban yang Allah embankan di pundaknya juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka silakan kaum muslimin sekalian yang menginginkan untuk menjadi bagian daripada penguasa, ya presiden, gubernur, bupati sampai dengan RT-nya, ya silakan untuk banyak-banyak mempertimbangkan akan hal ini, karena sesungguhnya ya orang yang jadi penguasa itu ibarat dia berdiri di sebuah tebing yang sebelah kirinya itu berupa neraka jahanam, di sebelah kanannya berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, kalau dia pinter, dia amanah, dia adil di dalam mengemban kekuasaannya, mengajak umatnya, mengajak rakyatnya untuk bisa bertakwa kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan bahkan akan mendapatkan balasan yang sangat berbeda daripada manusia pada umumnya. Namun kalau tidak bisa amanah, dia berbuat zalim kepada rakyatnya, ya dia akan dicemplungkan kepada neraka, dan bahkan kata Rasulullah haram bagi dirinya surga. Waliyadzubillah. Nah, terkait dengan masalah perzinaan ini, di sana selain ada pelaku zina, ada orang-orang yang dia memastikan, menetapkan seseorang itu melakukan perzinaan. Ya. Seseorang sehingga dia dihukum dengan hukum zinanya, entah dia sebagai pemuda yang belum berumah tangga ataukah dia sebagai orang yang sudah berumah tangga, itu tentu setelah adanya kepastian. Ya, kepastian perzinaan, kepastian perbuatan zinanya tersebut. Nah, kepastian perbuatan zina ini bisa di bisa ditetapkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah dari pengakuan si pelaku sendiri. Yang kedua dari persaksian orang lain, namun persaksian ini didukung dengan 4 orang lelaki, ya 4 orang lelaki yang mereka tahu betul terjadinya prosesi perzinaan. Kalau bahasa Jawanya itu dia ngerti jatuhnya ember timba ke sumurnya. Yang ketiga ditetapkan adanya saksi 1 orang, namun dia bersumpah sebanyak 4 kali. Ya, bersumpah sebanyak 4 kali tentang terjadinya perzinaan, dan dia berani meminta untuk dilaknat oleh Allah, ya, kalaulah dia berdusta. Nah, adapun kemudian orang-orang yang dia menuduh
orang lain melakukan perzinaan, namun tanpa adanya bukti-bukti yang kuat sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka, ya maka justru dia dikenai hukuman. Ya, justru dia dikenai hukuman. Yaitu didera sebanyak 80 kali. Ya, didera sebanyak 80 kali. Hingga deraan 80 kali ini dijadikan sandaran oleh Abdurrahman bin Auf ketika menetapkan hukuman untuk pecandu khamr ataupun untuk orang yang mengkonsumsi narkoba. Dan orang yang menuduh tanpa bukti ini selain dia didera sebanyak 80 kali masih ada hukuman lain, yaitu persaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Dan bahkan selebih daripada itu, dia dimasukkan ke dalam golongan al-fasiqin, yaitu orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, artinya bahwa tidak sembarangan ya untuk menetapkan seseorang untuk melakukan perzinaan, karena kalau tidak terbukti justru dia juga dianggap sebagai orang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadah wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang saleh, ya, wanita-wanita yang baik sebagai pelaku perzinaan, ya, berbuat zina, dan mereka tidak mendapatkan, dia menyibukkan diri melakukan berbagai macam amal yang soleh. Itulah yang diindikasikan sebagai bentuk taubatnya seseorang sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian liwat ataupun di dalam kamus bahasa Indonesia ini disebut dengan homoseks, yaitu seks yang dilakukan antar sesama lelaki, di mana seseorang memasukkan kemaluannya ke anus orang lain, dan bahkan liwat ataupun memasukkan kemaluan ke anus orang lain termasuk kepada istrinya itu diharamkan. Jadi haramkan. Karena perbuatan ini sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, di mana kaumnya Nabi Lut itu dicela oleh Allah dan bahkan langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk celaan Allah, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharu ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untuk kalian? Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang berzina itu sudah berdosa besar. Nah, orang yang dalam tanda kutip zinanya itu dengan memasukkan kemaluan kepada anus orang yang sejenis dengan dirinya, ini dikatakan sebagai orang yang melampaui batas. Berarti dia termasuk ke dalam golongan dosa-dosa yang besar.
yang dilaknat oleh Allah, yang Rasul pun katakan mal'unun man amila amala qaumi Lut. Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual. Dan yang sangat memprihatinkan bahwa ternyata di negeri kita yang kita cintai ini pun ya para pelaku homo ini memang sudah ada. Ya, para pelaku homo ini memang sudah ada. Nah, ya karena ini adalah penyimpangan seksual, ini adalah penyakit. Namun yang sangat memprihatinkan ketika di antara sebagian orang-orang yang dia dikatakan sebagai mubaligh, sebagai dai, sebagai kiai, justru malah seakan-akan menormalisasi hubungan liwat ini. Dengan meminta orang-orang pada umumnya untuk menghormati apa yang menjadi hak mereka. Ini kan namanya kan hak privasi. Yang harus dihormati, kata ini sebagian orang-orang yang disebutnya sebagai orang-orang yang memiliki interaksi dengan masalah agama. Ya kalau orang yang ngomong gitu itu orang yang tidak tahu agama, ya boleh jadi kita dalam tanda kutip masih memaklumi karena tidak tahu agama. Namun yang memprihatinkan ketika orang yang mengatakan demikian, yang seakan-akan menormalisasi hubungan liwat, ini adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang ngerti agama. Ya. Jadi seakan-akan mereka memiliki pelindung, memiliki pembenar, justifikasi terhadap perbuatan menyimpang mereka. Padahal homo ini adalah penyakit yang harusnya disembuhkan, bukan malah kemudian dibenarkan. Nah, yang lebih parah lagi, di antara sebagian anggota dewan itu ada yang mengusulkan, ya, ada yang mengusulkan agar perundang-undangan untuk melegalkan homo ini disahkan, ya disahkan. Mau kayak apa ini Indonesia? Di mana di sebagian negara yang maju ini Amerika sekarang saja Donald Trump itu keras itu dengan homo. Di Rusia tuh sudah lama yang namanya homo itu dicambuk, ya, dicambuk dengan cambukan yang luar biasa. Dan itu ada dokumentasinya itu. Lah kok di Indonesia yang katanya negara agamis kok malah meminta agar homo ini dilegalkan. Ini kan aneh gitu ya. Di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit liwat ini, ya tentu pertama adalah harus muncul dari si pelakunya. Harus muncul dari si pelakunya. Ini adalah perbuatan yang menyimpang. Ya. Ini adalah perbuatan yang salah. Ya oleh karenanya kita senantiasa basa Jawa itu juweh mengingatkan bahwa liwat itu adalah dosa besar. Hingga orang-orang yang melakukannya tahu ini adalah salah, ini salah. Maka karena salah, ya dia kemudian ada upaya untuk membenarkannya dalam artian menjadi orang yang benar, melakukan yang seharusnya benar, tidak melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalau dia sudah tahu itu adalah salah, maka baru akan muncul keinginan ya untuk bisa mengobati penyakit tersebut. Nah, kalau mereka merasa benar ya susah. Maka bagaimana kita caranya ya ikut membantu ya orang-orang yang masih ataupun anak-anak yang masih terjebur ke dalam dunia yang mengerikan ini,
memberikan pengertian kepada mereka ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah dosa kalau dilihat dari sudut pandang agama. Dan yang mengagetkan bahwa pertumbuhan LGBT ini ternyata kok suburnya malah di dunia mahasiswa. Ini sesuatu yang ajaib itu ya. Orang-orang yang berpendidikan tuh harusnya mereka menjadi pelopor untuk kebaikan, namun banyak di antara pertumbuhan, perkembangan dunia LGBT ini malah suburnya adalah di dunia mahasiswa. Ya, kalau dia sudah tahu salah, maka yang pertama langkah yang bisa ditempuh dia memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah. Karena hakikatnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kencang, serius di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kemudian belajar ilmu agama yang benar ya. Belajarnya adalah ilmu yang benar, bukan sembarang belajar. Bukan kayak tadi belajarnya justru malah kepada mubaligh ataupun dai ataupun orang yang disebut sebagai kiai atau bahkan kiai haji. Namun apa yang tampak dari mereka seakan-akan justru mereka malah menormalisasi perbuatan yang menyimpang tersebut. Yang ngajinya jangan kepada mereka. Ya kalau ngajinya kepada mereka tidak akan mendapatkan pencerahan. Justru akan mendapatkan penggelapan ya, terhadap kehidupan mereka. Tidak akan mendapatkan jalan yang terang, namun justru akan mendapatkan jalan yang gelap gulita. Itu kalau salah mengambil ilmu. Maka kita nasihatkan agar ya kita memiliki keinginan untuk ngaji itu adalah sesuatu yang bagus sih. Namun niatan yang bagus itu tidak cukup hanya berhenti sampai dengan niatnya saja. Ya, namun actionnya juga harus bagus ya. Actionnya harus bagus. Carilah orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Nah, namun di dalam pengajarannya itu pertama jelas sumbernya adalah sumber yang bagus dan di dalam cara mendakwahkannya juga bagus. Bukan dari orang-orang yang sembarangan di dalam beragamanya. Ini justru akan bisa fatal. Nah, ketika seseorang betul-betul dia mempelajari ilmu dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang bertanggung jawab, melalui orang-orang yang mereka memuliakan ilmu yang datang dari Allah, maka insya Allah akan membuahkan rasa takut untuk berbuat dosa. Ya sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Ya ulama dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk jamak dari alim. Dan alim maknanya adalah orang yang tahu, ya orang yang berilmu. Nah, selain daripada ilmu ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Namun ilmu kalau kemudian diiringi dengan pemahaman yang benar, ya, seperti tadi sudah kita contohkan, janganlah kita belajar kepada orang-orang yang tidak jelas keilmuannya, orang-orang yang tidak jelas, ya,
sumber keilmuannya, orang-orang yang tidak jelas ngajinya bagaimana. Kalau orang kemudian belajar dengan yang semacam itu, maka dikhawatirkan nanti ilmunya juga tidak jelas. Nah, ketika ilmunya tidak jelas, maka tidak akan menumbuhkan rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selain akan menumbuhkan rasa takut, ilmu yang tadi diiringi dengan pemahaman yang benar, ini akan menjadi parameter seseorang itu dia adalah orang yang diinginkan untuk menjadi orang yang baik oleh Allah ataukah tidak. Maka ini menunjukkan pemahaman itu sangat penting. Ya, pemahaman sangat penting. Maka Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan pahamkan dirinya ilmu agama. Ya, pahamkan dia ilmu agama. Nah, bagaimana cara di dalam memahami agama? Ya, tentu adalah sebagaimana cara pemahaman umat Rasulullah SAW, sehingga dia mendapatkan sanjungan dari Allah, dia adalah kaum yang terbaik. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, ya maknanya adalah sebaik-baik manusia yang hidup di satu masa adalah manusia yang hidup di masaku, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian generasi yang setelahnya, yaitu para tabi'in. Dan generasi yang setelahnya lagi yang disebut dengan atba'ut tabi'in, ya para pengikut tabi'i. Mereka itulah contoh yang konkret yang bisa kita ambil sebagai suri tauladan di dalam kita memahami masalah agama. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah akam, hukum, ataukah yang berkaitan dengan masalah muamalah, maka mereka lah orang-orang yang paling top. Termasuk di antaranya adalah di dalam masalah memahami agama itu sendiri. Nah, itulah keterkaitan antara ilmu dan pemahaman. Ya, ilmu dan pemahaman. Ya, ilmu saja sudah baik namun belum cukup kalau tidak diiringi dengan pemahaman yang juga baik. Nah, pemahaman yang baik itu adalah pemahaman yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para sahabat, baik yang as-sabiqunal awwalun ataupun yang tidak as-sabiqunal awwalun, baik yang para muhajirin ataupun yang ansornya. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka jangan kemudian kita karena menganggap wah otak kita sekarang kan lebih pandai, lebih pintar. Ya. Dulu di zaman mereka kan belum ada pesawat terbang dan bahkan belum ada pesawat angkasa, belum ada kapal selam. Nah, sekarang kan sudah ada, ini menunjukkan kepandaian orang-orang sekarang. Ya, terkadang manusia terkecoh, tertipu dengan kepandaiannya masalah duniawi, sehingga maunya mereka ya untuk memahami ilmu-ilmu agama pun diseret-seret kepada pemahaman mereka terhadap ilmu duniawi. Salah, tidak demikian. Beda. Ilmu agama itu kata Rasulullah, fa'ama amrudinikum fa ilayya. Ilmu agama itu harus kalian kembalikan kepada saya. Wa amma amrud dunyakum fa antum a'lamu bihi. Adapun urusan dunia,
urusan kayak tadi pesawat dan juga alat-alat telekomunikasi dan yang lainnya, maka kalian lebih tahu. Kalian lebih tahu. Maka sekali lagi, jangan sampai di dalam kita memahami agama, ya kemudian kita memaksakan diri dengan cara pemahaman terhadap ilmu duniawi. Kemudian yang ketiga adalah berupaya untuk mencari teman-teman yang baik dan menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk. Apalagi kalau teman di sini sudah dijadikan sebagai teman dekat ataupun sahabat karib, maka seseorang betul-betul harus selektif dalam hal ini. Untuk menjadikan seseorang itu sebagai sahabat karibnya, dia harus selektif. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan di dalam hadis yang sahih, ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan teman-teman yang baik dan perumpamaan teman-teman yang buruk, masalul jalisis salih wa jalisis su kahamilil mis wa nafikhil kir. Itu seperti perumpamaan seorang penjual minyak kasturi dan seorang tukang pandai besi. Jadi perumpamaan teman yang baik itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti penjual minyak wangi, dan adapun perumpamaan teman yang buruk itu seperti tukang pandai besi. Artinya apa? Agar kita kemudian kalau berteman carilah teman-teman yang ibaratnya itu seperti penjual minyak wangi. Kenapa? Orang kalau dekat dengan penjual minyak wangi, dan kita kan Allah ciptakan ini cinta dengan sesuatu yang wangi. Ya, itu kita. Nah, orang yang cinta kepada sesuatu yang buruk ini seperti dengan setan, itu sesuatu yang buruk yang mereka inginkan, sesuatu yang baunya tidak enak yang mereka inginkan. Dan adapun kita tuh ya secara umum mencintai sesuatu yang baunya wangi, dan bahkan terkadang seseorang tuh rela mengeluarkan berjuta-juta, berpuluh juta rupiah dalam rangka untuk mendapatkan minyak wangi. Karena ketika kita dekat dengan penjual minyak wangi, kemungkinan pertama kita akan diberikan gratis. Ya, boleh jadi ada produk yang baru, karena kedekatan kita dengan mereka pun mengatakan, udah ini gratis untuk antum, gratis untuk Anda. Kemungkinan yang kedua, ketika minyak wangi kita habis, kita mudah membelinya, tidak perlu susah payah. Temanku, saudaraku, ini minyak wangiku habis, ya aku beli yang ini ataupun yang itu, mudah membelinya. Kemungkinan yang ketiga, kita akan senantiasa mendapatkan bau yang harum. Ya, mendapatkan bau yang harum. Itulah ibarat orang yang dekat-dekat dengan orang yang baik, orang yang soleh. Mungkin dia akan mendapatkan transfer kesalehannya itu gratis, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus kemudian mengeluarkan banyak biaya. Ya, biayanya cukup karena dia dekat dengan dirinya. Yang kedua, dia mungkin akan bersusah payah untuk menjadi orang soleh. Ya. Karena melihat saudaranya ini soleh, dia pun berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan banyak biaya sehingga dia pun menjadi orang yang soleh. Nah, kemungkinan yang ketiga, minimal dia itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari orang soleh tadi. Ya kalaulah kemudian belum bisa mencontoh, belum bisa menjadi seperti saudaranya, ya paling tidak dia lebih terkondisi di dalam kebaikan, lebih terkondisi untuk tidak mudah melakukan kemaksiatan. Berbeda ketika seseorang ya dekat-dekat dengan tukang pandai besi, kata Rasulullah, minimalnya ya kita akan terkena percikan-percikan, minimalnya kita akan mendapatkan bau yang tidak enak. Ya minimalnya kita mendapatkan bau yang tidak enak. Bau busuk dari besi yang dibakar. Ataupun karat yang menempel baik di besi, di perak ataupun yang lainnya yang dibakar menimbulkan bau yang tidak enak.
maksimalnya kita akan kena percikan dan bahkan mungkin terbakar ya pakaian kita oleh percikan api yang dimunculkan tukang pandai besi tadi. Demikian ketika kita dekat dengan orang-orang yang buruk, mungkin kita akan menjadi seperti mereka, menjadi pelaku keburukan. Ya, semisal dengan mereka, apapun yang mereka lakukan kita pun melakukannya, dan minimalnya kita akan ketularan ya meskipun hanya sedikit-sedikit. Maka carilah ya teman-teman yang baik. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya agar kita tuh selektif ya di dalam memilih teman. Al-mar'u ala dini khalilih kata Rasulullah. Seseorang tuh sangat terpengaruh dengan keberagamaan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian betul-betul selektif ya untuk memilih siapa yang hendak dijadikan sebagai teman dekatnya. Dan yang terakhir ya berupaya untuk menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Ya, tidak mengumbar pandangannya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Demikian juga kepada para lelaki, ya, katakanlah kepada para lelaki yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Maka ini diantara bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjadi wujud dari kesempurnaan agama Islam yang kita cintai ini. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya wasiatkan kepada para pemuda-pemudi muslim muslimat untuk tidak ikut-ikutan ya memperingati Valentine Day. Itu bukan dari budaya kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada Mas Alfian, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab bagi sobat muslim yang ingin bertanya. Kami persilakan menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0821 2444 1561. Kami ulangi lagi 0821 2444 1561. Sementara belum ada yang masuk ke nomor kami. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah Masjid Al-Hasanah Terban. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, Yeah. bagaimana penjelasan tentang penetapan hukum terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya kedapatan berzina, kemudian ditetapkan oleh penguasa setempat, kemudian keduanya dinikahkan
atau didenda dengan nominal tertentu. Apakah hal ini bisa dibenarkan, Ustaz? Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang kita Allah takdirkan sekarang hidup di sebuah tempat, di sebuah negara yang belumlah bisa menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan masalah perbuatan perzinaan. Sehingga tentu kita dapati ya hukuman-hukuman yang ada pun itu boleh dibilang sangat jauh dari ideal. Bahkan sampai dengan pemerkosaan yang terkadang ada yang sampai menyebabkan kematian pun, ini kalau kita lihat ya hukumannya sangat sepele itu. Sehingga ya dampaknya orang kemudian meremehkan, menyepelekan masalah perzinaan. Terlebih lagi kemudian ketika ya hal semacam ini seakan-akan mendapatkan pembenaran ataupun normalisasi baik dari masyarakat ataupun dari kalangan tertentu dalam tanda kutip yang dianggap sebagai orang-orang yang mengerti masalah agama, sehingga problemnya menjadi semakin serius. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi adanya hukuman yang ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi sudah kita singgung, itu adalah kewajiban pemerintah. Ya, kewajiban pemerintah. Maka kalau kemudian mereka dihukum ternyata bukan sebagaimana hukuman yang ditetapkan oleh Allah, pertama, ya bagi pemerintah mereka berdosa ya, kepada Allah. Yang kedua, bagi pelaku hendaknya dia betul-betul bertaubat kepada Allah karena di dunia dia belumlah mendapatkan hukuman yang menjadi hukuman yang setimpal yang menjadi sebab terhapusnya dosa tersebut. Karena seseorang yang sudah dihukum semisal dengan hukum rajam, maka maka dosa zinanya sudah terampuni sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah riwayat Imam Muslim seingat saya ataupun Bukhari. Dan ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab taubat, adanya salah seorang perempuan dari suku Juhainah, yang dia ini bentuk taubatnya luar biasa, ini sangat-sangat luar biasa. Si perempuan ini menghadap kepada Rasulullah, mengaku, "Wahai Rasulullah, saya hamil karena perbuatan zina." Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada wali dari perempuan ini, dari sahabiah ini, untuk merawat dengan sebaik-baiknya perempuan yang berzina tadi dan sudah hamil hingga dia bisa melahirkan dengan baik. Nah, setelah dia melahirkan maka dia pun mendatangi yang kedua kalinya kepada Rasulullah. "Rasulullah, saya sudah melahirkan. Silahkan tegakkan hukum rajam kepada saya." Ini kan tentu luar biasa. Maka Rasulullah pun memerintahkan yang kedua kalinya kepada para walinya agar merawat perempuan ini, perempuan yang berzina tadi, dengan anak yang terlahirkan sampai nanti anak yang terlahirkan ini bisa makan sendiri. Nah, betul kemudian ketika dia sudah dibawa pulang, dirawat dengan baik, dan hingga anak itu bisa makan sendiri, maka dia pun mendekat lagi, lapor lagi kepada Rasulullah untuk ditegakkan hukum rajam. Luar biasa. Tidak berubah permintaannya untuk dirajam. Inilah diantara contoh bentuk taubatan nasuha. Dia lebih memilih untuk dihinakan dalam tanda kutip, dilihat oleh banyak manusia, dia dihukum sampai mati, namun suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dirajamlah perempuan tadi, dan ada salah seorang sahabat yang terkena cipratan darahnya. Dan sahabat tadi kemudian merasa jijik karena terkena darah dari seorang perempuan yang berbuat zina tadi.
Maka Rasulullah marah dan mengatakan, seandainya Anda tahu betapa bahwa ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada perempuan ini sungguh mencukupi untuk 70 orang yang ada di kota Madinah. Ya, ini bukti seseorang yang sudah dihukumkan, sudah ditegakkan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan masalah perzinaan, maka dia sudah menjadi orang yang bersih. Maka artinya orang yang belum ditegakkan hukum yang datang dari Allah, dia harus betul-betul kemudian bertaubat, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya Allah akan mengampuninya. Ya, masalah kemudian dia tidak ditegakkan hukum sebagaimana yang ditetapkan Allah, itu adalah sekali lagi tanggung jawab penguasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian bagaimana ketika pemerintah menikahkan orang yang berzina tadi. Dan ini kalau di dalam mazhab fikih Syafi'iyah, ketika dia dinikahkan kepada orang yang menzinainya maka diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, berdalil dengan fatwanya Umar bin Al-Khattab ataupun apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia pernah menikahkan seseorang yang menzinai seorang perempuan. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak tepat, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita sebagai masyarakat ya cuman bisa berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai terjadi hal yang semacam itu. Begitu aja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini sudah tidak ada, Mas Alfian, mungkin ada yang lewat WA. Sementara saat ini belum ada Ustadz yang masuk ke WhatsApp kami. Dari jemaah apakah ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan. Kebetulan sudah tidak ada. Jika dirasa sudah cukup, mungkin bisa dilanjutkan penutupan saja Ustadz. Baik. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, kita tutup pertemuan kita di malam hari ini dengan sebuah nasihat bahwa sesungguhnya tidak ada peraturan-peraturan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya kecuali sebetulnya kembali kebaikannya itu untuk kita sendiri, ya, untuk umat manusia. Dan Allah tidak membutuhkan sebetulnya. Ya, ini adalah untuk kebutuhan kita sendiri, baik di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi adalah untuk kebutuhan kehidupan kita di akhirat kelak. Maka saya mengajak kepada kita semuanya, marilah ini kita sadari dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, itu dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Menimbang sekali lagi Islam adalah agama yang sempurna, agama yang betul-betul memperhatikan maslahat, manfaat ya untuk para pemeluknya, dan bahkan juga untuk orang-orang yang mereka tidaklah memeluk agama Islam, mereka pun akan mendapatkan kebermanfaatannya. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam apa yang saya sampaikan. Dan yang maha sempurna tentu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf dan kita sudahi perjumpaan kita di malam hari ini. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.